بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Al-mukarram, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus pengurus Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Bapak ya kita semuanya bisa sama-sama melaksanakan solat maghrib dengan jamaah, kemudian dilanjutkan dengan ta'lim atau kajian kitab Rukunan Melayu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada malam ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi amal soleh bagi kita dan juga jadi wasilah bagi kita juga untuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu inilah makin dekat kita kepada Allah, makin paham kita dengan Allah, makin paham kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita membaca selawat ya setiap hari, dengan selawat itu kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan syarat mandi junub ya Pak ya. Syarat mandi junub yang ketujuh adalah jangan putus niatnya. Jadi niat kita jangan putus. Maksudnya gini, jangan sampai kita di waktu mandi junub tidak ada niat sama sekali gitu, Bah. Bisa juga niat itu diletakkan ketika kita mau menyiram air di kepala, bisa juga. Ya, bisa juga diniatkan ke situ. Bisa juga kita niatnya mulai ya Pak ya, maksudnya mulai niat ya, mulai niat. Bisa juga niat itu di waktu kita menyiram badan tubuh kita, bisa juga. Jadi itu kapan saja bisa. Bisa juga gini Pak, Bu, Pak, satu misal Bapak mandi junub ya. Pertama kita siram biasa dulu lah. Yang kemarin pernah saya sampaikan dari kaki, petis, paha, perut, biarkan dulu, jeda, kasih sabun dulu. Ya udah sabun udah selesai semua, nah, biarkan dulu ada jedah-jedahnya dulu. Dengan sabun tadi lah salah satu jedah kan. Baru kita nyiram air di atas kepala kita. Niatkanlah waktu kita nyiram air di atas kepala itu harus diniatkan. Aku niat mandi hadas besar fardhu lillahi ta'ala. Boleh juga kalimat ini, nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Boleh. Atau yang lebih gampang, lebih mudah lagi, udahlah aku niat mandi hadas besar fardhu lillahi ta'ala. Bisa juga gitu. Nah, jadi jangan putus niatnya. Jangan sampai tak ada niat Pak maksudnya. Bukan artinya kita harus terus enggak, bukan gitu maksudnya. Jangan sampai putus, artinya jangan sampai ketika kita mandi junub tidak ada niatnya gitu. Kenapa? Ketika kita tidak ada niat, maka tidak ada ibadah jadinya. Jadi ibadah tuh Pak bisa dikatakan ibadah tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal itu disertai niat. Nah, ketika Bapak mandi junub tidak diniatkan semata-mata karena Allah, maka tidak jadi ibadah. Itu. Yang kedua, mandi hadas besar kita tidak terlebur, tidak hilang, tetap ya keadaan kita ya hadas besar. Maka niat itu penting juga. Nah, niat, maka tadi kemarin rukun daripada
mandi atau fardu daripada mandi, salah satunya nih niat yang depannya kemarin kita bahas. Ya. Yang kedelapan, nah ini Pak, yang kedelapan disertakan air sekalian ya tubuhnya. Saya ulang lagi, yang kedelapan ya, delapan sertakan atau disertakan ya, sertakan air sekalian tubuhnya dan tempat tumbuh bulu dan ya ujung khitan. Jadi maksudnya air itu, air daripada kita mandi nih itu harus dimasukkan ke tubuh kita semualah, bagian badan semuanya lah, ketiaknya semuanya, di pusatnya, bahkan di bawah, di atas semua harus disalurkan air gitu. Bahkan di sini ya, dan tempat tumbuhnya bulu. Nah, tempat bulu-bulu itu, pokok bulu-bulu atas, bulu bawah, bulu tengah, pokok segala bulu lah. Bulu ketiak ke, bulu itu. Nah, kan ada semua kan, bulu itu semua ada semua bulunya. Ya. Masya Allah ya, segala bulu rambut kan, bulu rambut ya yang tidak pandai panjang kan. Nah, kalau bulu yang lain itu panjang semua tuh. Kalau bulu mata itu bisa panjang, wah gawat juga, bisa sampai gini dia jenggot dia jadinya. Bulu mata. Nah, jadi segala bulu itu harus disampaikan air. Ya, artinya harus disiram air mandi itu, kita mandi itu harus disampaikan air kita ke tubuh kita semuanya, baik rambut yang ada di tubuh kita harus sampai. Dan ujung khitan, ini khitan, maksudnya sunat bekas kita, ya maaf, di kepala itu juga harus disalurkan air juga. Biasa kita kan kencing tuh, nah waktu kita mandi pun harus dibuka tuh. Jangan waktu kita siram gitu ya, palanya ya dalam selah-selah itu kan termasuk terbuka Pak. Nah, kalau sudah terbuka otomatis air juga wajib kita nyalurkan air itu, yang barang yang terbuka itu. Nah, jadi waktu kita mandi harus niat mandi hadas besar tadi itu harus disampaikan juga airnya. Jangan sampai tidak sampai. Yang kesembilan, memeliharakan atau menjaga, memeliharakan air jangan pindah-pindah, atau menjaga atau memeliharakan air jangan pindah-pindah daripada tempat fardunya. Maksudnya gini Pak, kalau kita ini kan suatu misal gini, saya pertama nyiram kepala kan, air dari kepala tuh saya ambil, kok saya siramkan ke lain, itu tidak boleh, mustakmal namanya. Maka kalau kita mandi itu ya bagus ya centong biasa aja, siram-siram gitu aja. Jangan sampai air dari itu kita ambil lagi untuk nyiram lagi, itu namanya mustakmal. Kan bekasnya tuh disiramkan kepada anggota-anggota mandi kita yang lainnya, itu tidak boleh. Mustakmal gitu. Sama dengan wudhu juga. Ya, nantilah pembahasan wudhu juga mustakmal. Nah, mandi juga gitu. Maka kalau kita mandi itu kemarin saya sampaikan tuh bak ya, kalau dapatlah ya 60 kali 60. 60 kali 60 bukanya, panjangnya 60, lebarnya 60, itu udah satu kolak. Jadi kalau satu kolak itu kita uduk di situ pun tak apa-apa Pak, terjun di situ pun tak apa-apa, tapi kecil benar ya. Jadi yang enak tuh bak itu enak 1 meter tingginya, panjangnya 2 meter. Ya, suatu misal mau berenang dalam itu pun tidak masalah. Kenapa? Karena airnya suci, mensucikan. Jadi ketika air itu dikatakan tidak suci, walaupun air itu pertamanya suci, ketika kemasukan najis, walaupun air itu tidak berubah sama sekali, baunya, rasanya, ya, maka hukumnya tetap najis. Kenapa? Karena airnya kurang 2 kolak. Beda dengan air yang melebihi 2 kolak, ya, selama tidak berubah bau rasanya, ya udah tidak masalah. Bahkan pun andai kata ada kotoran tai cicak gitu, kotoran cicak masuk di bak kita ya tidak masalah. Kenapa? Karena udah melebihi 2 kolak. Ketika kita wuduk di situ pun tidak apa-apa, mandi di situ pun tidak apa-apa. Nah, bagaimana kalau seandainya kita tempat bak kita kecil? Nah, yang penting airnya ngalir aja.
tidak masalah. Air ngalir kita langsung mandi di situ, ya boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Ya. Bapak jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ke-10 suci ya daripada haid dan nifas. Itu syaratnya ya, syarat daripada junub ya harus suci daripada haid dan nifas. Jadi suci. Jadi saya garis bawahi Pak, ketika seorang ibu belum mandi haid, belum juga mandi nifas, boleh digabung satu niat. Niat aja mandi hadas besar, fardhulillahi ta'ala. Udah mencukupi. Haidnya udah suci, nifasnya udah suci. Nah, itu. Kemarin kan pernah saya sampaikan, kalau haid itu kan paling sedikit 1 hari 1 malam, 24 jam. Itu paling sebentar itu. Kalau umumnya 6-7 hari. Paling lama 15 hari. Itu haid. Nifas paling cepat sebentar. Lahir udah suci. Itu Siti Aisyah ya, istri daripada Rasulullah, anak daripada Rasulullah ya, yaitu Fatimah Zuhrah. Zuhrah itu kan suci Pak. Jadi dia tuh memang luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi melahirkan udah suci dah. Kalau mak-mak kita kan enggak Pak. Ya, kadang-kadang nunggu 40 hari. Biasa 2 bulan. Nah, kan? Itu mak-mak kita ya. Nah, kalau anak daripada Rasulullah Fatimah Zuhrah enggak, beliau melahirkan udah langsung suci dah. Itu paling sebentar nifas. Umumnya nifas itu kan 40 hari. Paling lama 60 hari. Seandainya 60 hari masuk 61, 62 keluar darah, itu bukan darah haid, darah nifas, itu bisa juga darah haid. Jadi darah haid jadi. Udah lebih 40, lebih dah 60 hari dah. Nah, masuk ke 20 masuk 2 bulan, masuk ke 62, 63 keluar lagi darah istri kita. Nah, itu bukan nifas dah tuh, darah haid dah. Nah, sama juga haid Pak. Kalau haid melebihi dari 15 hari ke 16 hari ke 17 hari masih keluar, ini bukan darah haid, tapi darah istihadah, darah penyakit. Nah, itu. Biar kita tahu lah ya Pak ya, masalah darah itu penting juga. Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya neruskan ini, saya mau neruskan ini sedikit Pak. Kemarin itu biar lebih lengkap masalah tata tertib kita di dalam WC kemarin tuh kan masih kurang lengkap kemarin. Sini saya tambah lagi nih. Ini tambah yang dari depan kemarin tuh kan. Ya, saya tambah dan ngambil kitab yang besarnya yang harus kita jauhi di dalam WC. Di dalam WC itu ketika masuk WC atau ketika kita buang hajat gitu. Yang pertama ya menjauhi menghadap kiblat, udah jelas kemarin kan, kiblat, atau membelakangi yang mana kita berada di tempat lapangan, kecuali lah posisi kita dalam WC itu tidak masalah, sekalipun WC-nya tuh menghadap kiblat tidak masalah karena tertutup itu. Yang kedua, kencing tempat air yang tenang itu dilarang. Jadi tempat air yang tenang artinya tidak mengalir. Sebagaimana sabda Rasulullah Nabi Muhammad SAW bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Janganlah kalian, salah satu kalian kencing, buang air di tempat yang tenang. Jadi memang dilarang ya, tempat air yang kolam gitu kan, air kolam, yang mana air kolam itu digunakan untuk jamaah masjid, atau digunakan untuk para bapak-bapak untuk ambil air hujan dan seterusnya, dikencingi anak-anak. Nah, jadi dilarang gitu, kencing di tempat yang tenang. Bagaimana sampai 200 orang yang kencing di situ? Ya najis lah dia kolamnya. Ya, kolamnya ya otomatis berubah Pak, rasa dan warnanya berubah. Ya. Yang ketiga, kencing di bawah pohon yang berbuah. Nah, itu larangan, jangan sampai kita kencing di pohon yang berbuah. Ya. Yang keempat, dilarang juga kencing di jalan. Ya, kencing di jalan. Biasa kan ada orang kencing di jalan. Kalau kita lihat tuh Pak, binatang Allah, yaitu unta. Unta tuh lebih hebat. Kalau kebetulan kita daerah kita sini kan memang tidak ada unta kan. Kalau di Arab itu kan unta itu punya sifat malu. Jadi ketika si unta ini mau kencing, ya malu dia nengok orang ramai. Dia mau sembunyi-sembunyi. Makanya
air kencing unta itu lebih mahal dibandingkan harga daging. Daging unta. Jadi air kencing unta lebih mahal dibandingkan harga dagingnya. Kenapa? Karena air unta itu boleh para imam mazhab Syafi'i dibolehkan kita minum air kencingnya unta untuk syifa, untuk obat. Asal kita mampu ya lah. Semampu tak mampu jangan muntah nanti. Yang kelima yang dilarang Nabi adalah kencing di lubang. Saya masih ingat kecil-kecil dulu kan. Jangan kau kencing di lubang-lubang yang tinggi-tinggi tu Pak. Lubangnya apa tu? Nanti buntut kaki kamu lah. Untut ya. Bengkak-bengkak kaki kamu. Untut ya. Untut kaki kamu untuk besar itu katanya. Nah, jadi kalau kita baca hadis, saya nukil di hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Nasai, Nabi Muhammad SAW bersabda, naha ayyubalah fi jumri, ya. Bentar Pak ya, tidak jelas tulisannya. Fil hujri, ya. Naha ayyubala fi juhri li'annaha masakinul jinni. Nah, kata Nabi, janganlah kalian kencing di lubang-lubang. Kenapa? Karena lubang-lubang itu ada penghuninya, yaitu jin. Jadi wajarlah kakinya buntut. Kenapa? Karena yang dikencing itu jin di situ. Ya ngamuklah orang. Sama ya kita punya rumah, tiba-tiba ada orang ngencing dari atas itu. Marahlah kita, kena lagi kita. Sama dengan jin, sama juga makhluk Allah. Apalagi dia mungkin tempat dia tinggal di situ, tempat dia berteduh di situ, dikencing manusia pula. Itu dilarang. Yang selanjutnya, ya dilarang juga kencing di tempat yang berteduh, ya. Jelas itu tempat yang berteduh. Yang keenam, yang selanjutnya tidak boleh berbicara ketika kita istinja, tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh berteriak-teriak. Kemudian waktu istinja tidak boleh berludah. Jadi kalau kita ingat dengan zaman orang-orang dulu-dulu, jangan kau berludah, nanti gigi kau kuning, kata orang dulu-dulu kan. Masih ingat seorang dulu-dulu. Ada juga baiknya. Maksudnya beliau, kalau kita selalu berludah itu kan satu kerugian kita, akan lemah hafalan kita ketika kita berludah di WC waktu istinja ya Pak ya. Terus yang kedua, ketika kita berludah di WC, maka itulah obat daripada setan tadi itu. Yang mana tadi setan itu waktu kita masuk ke WC membaca a'udzubillahi minal khubusi wal khaba'is, maka setan iblis itu akan tunggang langgang, akan jatuh-jatuhan, bahkan ada patah-patah kaki dan tangannya, bahkan dan seterusnya. Lantas ada manusia di waktu BAB di dalam WC, dia berludah, maka air ludah itulah akan menjadi syifa, jadi obatnya jin iblis tadi itu untuk menyembuh penyakitnya yang tadi luka, yang patah tadi. Nah, itu makanya kita dilarang, ya dilarang berludah di dalam WC. Yang selanjutnya, kalau ketika berada di WC, usahakan tutup kepala, setidak-tidaknya pakai handuk. Kalau tak ada handuk, ya apapun boleh. Kenapa? Karena kata Nabi, ya ketika kepala kita tidak ditutup, maka di waktu itulah setan akan dikacar-kacir kepala kita dengan kotoran kita sendiri. Cuma sayangnya kita tak bisa nengok, itu ya sayangnya tak bisa nengok. Makanya harus ditutupi kepala kita ketika istinja. Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dilarang ya ketika kita di dalam WC, termasuklah kita tidak boleh nyanyi-nyanyi dalam WC, tidak boleh nyebut-nyebut kalimat-kalimat Allah thayyibah, kalimat tasbih, bacaan Al-Qur'an, kecuali di dalam hati. Ini kan pernah saya sampaikan. Bapak jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan. Adapun syarat didahulu daripada mengambil air sembayang. Saya ulang lagi. Adapun syarat
didahulu daripada mengambil air sembahyang itu 6 perkara. Jadi syarat-syarat untuk mengambil air wudu itu ada 6 Pak. Jadi harus ada syaratnya juga. Kita mandi ada syaratnya juga kan. Nah, begitu juga berwudu ada syaratnya juga. Ada 6 syarat sini. Yang pertama Islam, ya udah jelas ya Islam. Ya, Islam. Kalau kita kaji Pak, Islam itu tuh kan alif, sin bergaris-garis 3, lam, min. Kalau kajian orang-orang tasawuf itu alifnya tuh anallahu wahid. Aku adalah Allah yang satu. Kemudian sin garis-garis itu kayak geraji itu kan. Sin syariat. Geraji kedua adalah tarekat. Geraji keempat adalah hakikat. Lam mim, lamnya itu itulah makrifat. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu arti daripada Islam Pak ya. Jadi Islam itu gitu. Kalau kamu ngaku Islam itunya betul-betul kita lakukan. Anallahu wahid, masalah ketauhidan. Sin garis-garis syariat, tarekat, hakikat. Nah, lam mimnya adalah makrifat yaitu Allah Muhammadur la ilaha illallah. Lanya la ilaha illallah. Mimnya adalah Muhammadur Rasulullah. Itu. Yang kedua, mumayyiz. Artinya yang kedua, mumayyiz artinya bisa makan dan minum sendirian dan beristinja dengan sendirian. Itulah tamyiz. Kalau walaupun dia umur 5-4 tahun, akan tetapi mereka masih belum bisa makan sendiri, minum sendiri belum, istinja juga belum. Nah, itu artinya anak belum tamyiz. Bisa juga diartikan tamyiz itu dia bisa membedakan yang mana panas dan mana dingin. Itu udah tamyiz. Lain lagi baligh, Pak. Baligh itu di atas lagi. Itu tanda-tanda orang yang udah dewasa. Udah tanda-tanda yang mana dia diwajibkan sholat. Tapi kalau tamyiz ini beda lagi. Dia bisa membedakan yang mana panas, yang mana dingin. Dan beliau orang yang tamyiz itu dia bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, nyuap sendiri, istinja sendiri. Itulah tamyiz. Yang ketiga, memakai air yang suci, mensucikan. Yang ketiga, syarat daripada wudu, ya, air sembahyang, yaitu yang ketiga, memakai air yang suci, mensucikan. Suci, bisa mensucikan. Air kelapa suci, tapi tidak bisa mensucikan. Air apa lagi? Air teh suci, air kopi suci, tapi suci untuk diminum. Tapi air itu tidak bisa mensucikan daripada kotoran, baik hadas besar maupun hadas kecil. Itu bedanya situ. Maka ketika kita berwudu itu airnya harus suci, mensucikan. Bisa menghilangkan najis, baik najis besar maupun hadas maupun najis. Nah, itu. Hadas besar maupun hadas kecil. Yang keempat, ketiadaan barang yang menyanggahkan air pada tempat yang dibasuh itu. Maksudnya yang keempat ini ketiadaan, maksudnya tidak ada barang yang bisa menghalang air pada tempat yang dibasuh. Maksudnya ini kulit nih jangan ada penghalang. Kemarin sudah kita bahas kan sedikit kan, penghalang mungkin ya, cat yang tebal sehingga air wudu tidak bisa tembus ke kulit. Ya, kemarin kan Indiplas, lihat dulu Indiplasnya. Kalau Indiplas sekedar masih meresap ya bisa-bisa aja kan. Tapi kalau yang tidak bisa meresap seperti minyak makan tuh kan, udah kita oles minyak makan, baru kita ambil air wudu, kita siramkan, dia tidak akan tembus kan Pak, tidak bisa meresap. Itu salah satunya juga. Jadi kalau kita wudu jangan kita perhatikan kulit kita, jangan sampai kulit kita ini tidak meresap oleh air gitu. Ketika air itu tidak meresap,
maka uduk kita tidak sah. Inilah syarat daripada uduk. Yang kelima, suci daripada haid, ya, suci daripada haid, suci daripada haid dan nifas, syaratnya. Cuma saya garis bawahi Pak, bagaimana kalau seandainya wanita itu, dia tidak sholat, dia disebabkan haid atau nifas, tapi beliau selalu beruduk, boleh-boleh saja, tidak apa. Bukan uduk untuk sholat, tapi uduk untuk suci aja. Suci dalam arti dari hadas kecil, bukan hadas besar. Boleh-boleh saja. Misal dia tuh saking daimul uduk kan, daimul hadas, selalu beruduk, selalu suci terus dalam arti suci dari hadas kecil, yaitu ya kan buang angin dan sebagainya dan seterusnya. Itu boleh-boleh saja. Memang kalau kita lihat di sini kan syarat daripada beruduk, untuk beruduk harus tidak haid dan nifas. Tapi ketika posisi seorang ibu ini memang dia tidak sholat karena disebabkan haid nifas, tapi beliau selalu beruduk untuk menghilangkan hadas kecil, boleh-boleh saja sekalipun masih hadas besar. Yang keenam, mengetahui segala fardu dan sunnah. Nah, di dalam fardu uduk dan sunnah kita harus bisa membedakan Pak. Jangan sampai kita tidak bisa membedakan yang mana wajib dan mana yang sunnah. Kadang-kadang maaf, orang yang beruduk, saya pernah kemarin lihat Pak Haji, Bu Haji, mungkin karena tidak paham atau tak tahu, apa memang sengaja tak tahu, apa karena tidak punya ilmunya, dia tuh kena ininya nih, bajunya tuh kan terlalu sempit, jadi sampai gini ya dia. Jadi ketika dia beruduk tuh begini ya dia, sampai ini ya dia. Padahal uduk tuh kan ila marfaqaini kan, sampai 2 siku-siku. Ternyata beliau tidak sampai siku-siku, sampai di pertengahan tangan, kan tidak sah uduknya. Nah, wajibnya dia tidak paham. Ini membasuh tangan dia tidak paham, apakah wajib atau sunnah. Nah, ini kita harus tahu yang mana sunnah, yang mana wajib. Harus kita, kalau wajib itu kan ketika kita tinggalkan ya batal, tinggalkan maka tidak salah uduk kita. Kalau sunnah itu kan ketika kita tinggalkan tidak apa-apa, ketika kita lakukan dapat pahala. Nah, itu kan bedanya kan di situ Pak. Jadi sunnah harus kita tahu yang mana sunnah dan yang mana wajib, harus kita tahu membedakannya. Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Pak ya. Adapun rukun uduk. Nah, ini rukun uduk. Ini kita harus tahu rukun uduk dulu. Adapun rukun uduk itu 6 perkara. Rukun uduk cuma 6 ya. Tidak lebih dari 6, tidak juga kurang dari 6. Ketika kita beruduk melebihi dari 6 rukunnya, nah itu ada masalah itu. Kok nambah rukun? Ketika dia beruduk, rukun uduk itu cuma 4, pun juga ada masalah itu. Kok jadi kurang? Nah, di sini dikatakan rukun uduk itu ada 6 perkara. Yang pertama niat, niat udah kita bahas. Jadi niat itu di waktu kita membasuh muka, Pak. Itulah niatnya. Ketika kita membasuh muka, pas kita letakkan tangan ke muka, di waktu itulah kita niat dalam hati. Bukan ketika kita basuh tangan, bukan. Ketika kita masukkan air dalam mulut, bukan. Ketika kita masukkan air dalam hidung, bukan. Itu cuma sunnah aja. Jadi niatnya kapan? Ketika kita memulai membasuh muka. Disitulah niatnya. Nah, andai kata ada orang niatnya di awal cuci tangan, wah itu masalah itu. Bukan mazhab Syafi'i itu. Tahu saya. Nah, jadi kalau rukun uduk di sini niatnya cuma 6. Ya. Pertama niat ya, udah. Yang kedua membasuh muka. Ya, mukanya harus dibasuh. Tadi kan niat. Niat itu kapan? Ketika kita membasuh muka. Kemudian di sini dikatakan rukun wudu ada 6. Yang kedua apa? Yaitu membasuh muka. Muka seluruh mulai dari telinga kanan sampai ke telinga kiri itu termasuk muka. Dari dagu sampai ubun-ubun itulah muka. Jadi yang namakan muka itu mana? Ini, bukan pipi.
ini hidung, ini mulut, ini dagu, ini kening, mana muka? Inilah dia. Mulai dari telinga sampai ke telinga kanan kiri, dari ubun, dari kening sampailah ke dagu. Itulah muka. Jadi mungkin kita, mana muka kau? Kan tak tahu, mana ya muka saya? Ini bukan pipi, ini hidung. Jadi mana muka kita? Meliputi mata, meliputi mulut, meliputi hidung, meliputi dagu. Itulah namanya muka. Mungkin banyak orang tak tahu mukanya, mana mukanya? Bingung ke? Ya kak tanya anak-anak TK SD, mana muka kamu? Pasti dia bingung. Ditunjuk pipi, kan bukan muka itu. Kalau bagian daripada muka betul. Tapi kalau dia bilang itu muka, salah. Orang gila pun ditanya dia pasti dia jawab, bukan loh itu muka katanya, itu pipi katanya, kan? Gitu. Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas prakteknya nih Pak ya. Ini kita dulu lah. Kita secara global dulu lah ya, membasuh muka. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan hingga dua siku, kan? Ini basuh tangan itu, tangan ya. Kalau muka ini kan jelas Pak ya, dari ke sini semuanya lah nih basuh gitu. Jangan sampai tangan nih ketika lepas, ini saya lepaskan aja kan. Ketika kita lepas nih Pak, lepas gini-gini kan, basuh muka. Ini tangan kita lepas, baru kita gosok gini, itu mustakmal. Kalau mau lepas, lepaskan sekali. Jadi jangan sampai kita basuh muka gini, basuh terus ini kan. Semuanya gini. Ini jangan sampai lepas nih, terus ya. Kalau mau lepas, lepas sekali. Kalau dilepaskan baru kita basuh gitu, mustakmal. Nah, itu dia. Mustakmal jadinya. Nah, kemudian kalau tangan, ini kan tangan, Pak. Tidak boleh kita basuh muka dari siku. Kadang-kadang kan orang kan uduknya kan gini. Siram gini, dari gini. Salah. Di situ kan dari tangan sampai ke siku-siku. Gini. Atau gini. Ini yang benar. Lebih tidak apa-apa. Nih. Gosok lah. Biasa orang kan uduk dia siram air sini, gini dia. Salah ini. Ini bukan dari tangan ke siku-siku, dari siku ke tangan. Yang betul itu dari tangan ke siku. Sama dengan tayamum. Cuma dia ke tayamum kan pakai gini dia. Ini. Di sini ke telapak dalam telapak tangan, gini. Ini untuk luarnya, tayamum. Kalau uduk lebih enak lagi kan. Ini gusal-gusal berkali-kali tidak apa-apa. Jangan sampai kita dari apa? Dari siku-siku gini. Yang harusnya betul dari tangan ke siku. Dengan 3 kali diulang-ulang. Gitu. Jadi kalau orang uduk dari siku ke tangan, salah, keliru. Tidak sesuai hadis, tidak sesuai sunnah, tidak sesuai ucapan para ulama. Ya, kita kan kalau orang udah belajar insya Allah paham dia. Kalau orang tidak pernah belajar, biasa kita kan Pak uduk di luar basuh. Kok orangnya uduk kok lain, dia kok dari siku. Dia kan biasa kan apa tuh pakai pancuran air tuh kan. Gini doh. Dari sini deh. Dari sini gini. Salah, sunnah kan dari tangan langsung ke siku. Itu yang betul. Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut ya. Keempat, menyapu sebagian kepala atau mengusap sebagian kepala. Jadi kepala ini Pak, ketika kita mengusap dimanapun posisinya tidak masalah. Di sini samping belakang boleh, samping kanan boleh, samping kiri boleh. Maka yang diusap itu kepalanya, bukan rambutnya. Cuma kebetulan aja rambut itu berada di atas kepala, ya kena lah rambutnya.
Tapi ketika rambutnya panjang diusap ke sini, salah lah dia. Karena yang diusap rambut, bukan kepala. Yang wajib itu kan kepalanya. Cuma kebetulan aja rambutnya tuh ada di atas kepala, ya iyalah itu diusap kan gitu. Oh saya usap rambut saya. Ada kan seorang ibu, dia kan rambutnya kan panjang Pak. Jadi dia tak mau ngusap di atas, karena rambutnya panjang diusap sama rambutnya ini. Tidak sah, karena rambut yang diusap. Padahal di perintah Nabi Allah itu kan kepala. Kepala kebetulan di atas kepala itu ada rambut, ya kena lah rambutnya. Tapi ketika rambut itu panjang sampai ke perut, dia yang diusap rambutnya, maka tak salah wudunya. Itu harus, kadang-kadang tidak paham kan. Jadi ngusap sidik boleh, belakang boleh, samping kiri boleh, di atas kepala boleh, di ubun-ubun di sini boleh, serahlah. Yang penting di atas kepala, di kepala itu. Lanjut yang keenam Pak ya. Yang kelima. Yang kelima yang didahului. Ya, yang mana? Yang keenam ya. Benar Pak. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga dua mata kaki. Ini jelas juga ya, dari membasuh kedua kaki ya, sehingga dua mata kaki. Sama nih, dari ujung kaki sampai naik ke mata kaki. Lebih afdol. Dari kaki naikkan air ke atas mata kaki. Yang terakhir tertib. Tertib itu urut-urut. Itu nama tertib. Dari niat, udah niat basuh muka, udah basuh muka, basuh tangan, baru kepala, baru kaki, itulah tertib. Yang tidak tertib itu gini, pertama basuh muka dulu, udah basuh muka baru niat, baru basuh kaki, baru kepala, itu namanya tidak tertib. Jadi tertib itu urut-urut, ya urut-urutan. Nah, nanti yang sunnah nanti ada pembahasannya. Nah inilah yang harus kita paham dulu. Nah ini yang fardu nih, inilah yang rukun. Lebih dari itu sunnah. Nah itu aja. Kalau udah kita paham rukunnya, fardunya, itulah yang fardunya, sesuai dengan Al-Quran dan juga sesuai dalam hadis dan juga sesuai dengan ucapan para ulama, yaitu Imam Syafi'i rahimakumullah. Nah itulah yang rukun. Lebih dari itu sunnah. Nah, yang 3 kali itu sunnah. Kepalanya diusap bolak-balik itu sunnah. Nah, jadi yang wajibnya ya sebagian dari kepada kepala. Beda dengan Imam Malik Pak. Kalau Imam Malik itu ketika beliau tahallul dari umrah maupun haji, itu wajib dicukur semua rambutnya. Nah, kalau Imam Syafi'i paling sedikit 3 lembar. Kecuali lah perempuan. Kalau perempuan enggak. Laki-laki wajib. Maka itu Imam Malik. Dan ketika Imam Malik beruduk pun, mazhab Imam Malik itu wajib dia mengusap seluruh kepalanya. Tapi Imam Syafi'i kan paling sedikit 3 lembar. Berada di atas kepala. Itulah bedanya mazhab Malik dengan Syafi'i. Sama juga Pak Imam Hanafi. Imam Hanafi itu segala binatang yang boleh dimakan maka halal. Maksudnya segala binatang yang halal dimakan, segala binatang yang halal dimakan, maka kotorannya tidak najis. Termasuklah kencingnya, air kencing daripada binatang unta tadi itu harganya lebih mahal air kencingnya dibandingkan daging unta. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada waktu untuk bertanya, silakanlah sambil kita menunggu waktu Isya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pola itu berapa liter air? Dan kedua, pertanyaan saya, bolehkah kita kencing dibalik di saat itu juga kita berwudu? Air itu mengalir. Boleh. Kalau air sungai yang mengalir boleh. Kalau air kolam yang tak mengalir atau mati tidak bisa mengalir, banyak airnya tapi tidak mengalir, ya sebagian ulama, bukan ulama, dilarang oleh Nabi. Nah, kemudian berapa liter gitu ya? Nah, perkiraan saya ini kurang paham masalah berapa liter. Nantilah saya lihat. Kalau anggap kayak gini ya, satu bola itu berapa persegi?
Dia itulah bukanya 60, buka ini 60, tingginya 60, lebarnya 60, pokok 60 semua. Nah, tinggal kalikan ya. Nah, itu dua kolak. 60 cm. Buka gini kan 60 maksudnya air di dalam situ tuh ukurannya 60, lebar gininya 60, tingginya juga 60, pokok 60 semua. Itu udah dua kolak. Berarti para pusat tadi itu tadi 1 meter, lebar 2 meter udah Lebih dah, udah melebihi. Jadi kalau buat bak itu, bak mandi bagus tuh bukanya 1 meter, tingginya 1 meter, lebarnya 1 meter. Andai kata air itu lebih dari setengah, kan udah termasuk dua kolak. kalau seandainya bak itu segini Ustaz ya, anggaplah segini, tingginya 1 meter gitu, tapi airnya mengalir begitu, pakai keran gitu. Iya. Boleh wudhu di situ boleh. Yang penting ngalir. Mandi gitu langsung itu enggak apa-apa. Yang penting mengalir ya. Lagi yang lain? Nah, saya lanjutkan tadi. Yang namakan dua pola. Nah ya, Kan tadi ini kalau nggak sampai dua pola, ada terpercik, kita mustakmal. mustamal betul. Nah, tapi kalau dua pola tak ada lagi. Tidak. Nah, jadi saya garis bawahi. Sama gini Pak, satu misal, contoh ya. Bapak menyiapkan air 1 ember. Itu kan tidak cukup 2 kolak kan? Nah, kemudian dimasuki oleh kotoran cicak. Sekalipun air yang kurang 2 kolak, sekalipun tidak berubah rasa, warna, baunya, ketika kemasukan najis maka hukumnya najis. Air yang tadi ini, air yang 1 ember yang kurang 2 kolak, kemasukan kotoran cicak, sekalipun air ini tidak berubah, baik warnanya tidak berubah tetap putih, rasanya tidak ada rasa lagi itu, baunya tidak ada bau kotoran cicak, tapi hukumnya najis. Kenapa? Karena kemasukan najis. Kenapa jadi najis? Karena tidak mencukupi 2 kolak atau lebih. Ya. Iya betul. Jadi walaupun airnya kolamnya besar ya, tapi tidak mengalir, itulah yang dilarang Nabi itu, walaupun walaupun kolamnya besar gitu. Satu misalnya 10 kali 10 kan, nah, kencing situ 1 orang masih boleh lah. Kalau sampai 100 orang nanti kan ngikut semua orang kencing situ semua. 1 orang boleh lah masih. Tapi kalau udah sampai 100 orang, mayan ya tuh Pak. Tak usah banyak. 1 cawan ya, karena 1 banyak ada tuh. Enggak pengaruh memang, enggak pengaruh. Cuma dilarang Nabi. Masih bisa, masih boleh. Melebihi 2 kolak. Coba sila tuh bagaimana ya Nabi itu wanti-wanti bah adabnya. Ya kalau udah kolamnya besar memang enggak pengaruh, kita kencing seorang 2 enggak pengaruh. Oh besar itu, besar. Enggak apa-apa, ngalir, masih ngalir lah itu, masih ngalir. Apa? Kalau dalam perjalanan, Ya. kalau daerah arah ke Pontianak di Sugawang itu, Sanggawang itu kan banyak masjid itu bisa disinggah kan. Iya. Tapi kalau daerah Hulu kan ada di sekitar itu kan, Nah, di hutan itu tidak boleh kencing, gimana dalam perjalanan? itu bisa ada 2 alternatif. Boleh kita membawa air apa? Aqua. Seandainya tidak ada, kita bisa pakai kertas atau kain atau pakai tisu untuk apa? Di istilahnya di apa? Apa nama? Istinjaknya pakai tisu. Bisa juga. Atau pakai apa yang barang-barang yang serat-serat kemarin itu kan
Seperti inilah, seperti istinja dengan batu kan, harus istinja kan air dengan batu dua tuh kan. Jika tak ada air boleh pakai batu. Karena batu ini tidak memungkinkan kita bawa, bisa pakai tisu, bisa pakai kain, bisa pakai kertas yang nyerap. Bisa. Memang betul kalau daerah hulu, saya kemarin ya dipesan supir bawa beli air satu aqua apa, mana kita tahu di jalan nih katanya. Menunggu di Sintang kan masih jauh kan, main dia nahan tuh. Tidak apa-apa. Nah, coba hati-hati ya kita. Tidak baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, tadi kan dilarang kencing di air. Nah, itu kita pun musafir ya kan. Jadi ada sih keadaan gitu. Pengecualian kan. Kalau udah musafir itu pengecualian. Ada kemarin saya malam-malam satu bis tuh, semua minta turun semua. Ya udah turun di hutan lah, pandai-pandai lah. Ya bismillah ya. Nanti kan kita tidak bisa nyucikan di situ, nanti kita gantilah kan pakaian kan. Nah, itu bisa juga. Namanya darurat kan. Itu aja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik.